Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali bersama kami dalam acara Itausiah dengan tema Puasa itu Sehat, di mana acara ini diselenggarakan sebagai acara penutup webinar yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu oleh Universitas Gunadarma. Hadirin, sebelum acara Itausiah ini dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu sedikit tata tertib mengikuti kegiatan Itausiah pada sore hari ini. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan video kamera selama acara berlangsung, kecuali saat diminta untuk mengaktifkan pada saat sesi foto bersama di akhir kegiatan. Selama narasumber menyampaikan materinya, host akan menonaktifkan mikrofon peserta dan peserta dilarang mengaktifkannya kembali. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator yang akan mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaannya dengan mengklik icon raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Dan jika ada gangguan koneksi yang tidak stabil selama acara berlangsung, diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan ruang meeting, karena kegiatan akan dilakukan reconnecting secara otomatis. Namun apabila sistem gagal reconnecting dan peserta meninggalkan Zoom meeting, baik disengaja maupun tidak disengaja karena gangguan koneksi internet, maka izin untuk bergabung kembali diberikan oleh host dengan melihat situasi agar tidak mengganggu jalannya Itausiah pada siang sore hari ini. Dan hadirin, adapun rangkaian acara pada hari ini adalah acara akan diawali dengan pembacaan kalam ilahi yang dilanjutkan dengan sari tilawah, kemudian laporan ketua pelaksana, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh rektor. Lalu kita masuk ke acara tausiah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber Bapak Profesor Jamaluddin Ancok, PhD Psikolog, dan juga Ustadz Ahmad Rofi Usmani. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baik hadirin, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Dr. Sudaryono MM dan sari tilawah oleh Ibu Dr. Saryati MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudaryono dan Ibu Saryati. Hadirin, itulah tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Acara akan kami lanjutkan dengan laporan dari Ketua Pelaksana, Bapak Dr. Misdiono MM, dipersilakan. Terima kasih Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. Haja Eko Sri Margianti SEMM. Yang terhormat para Wakil Rektor 1 sampai 4, para guru besar Universitas Gunadarma, dan para pejabat struktural yang ada di Gunadarma. Yang saya hormati narasumber kita yang hebat, Profesor Ancok dan Ustadz Ahmad Rofi. Yang saya hormati para peserta dan dosen serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini 26 Ramadan 1441 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2020, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing dalam rangka yang insya Allah nanti akan mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh dua ustadz kita. Kondisi pandemi COVID-19 yang membuat kita berada di suasana Ramadan yang berbeda tahun ini mengakibatkan kita harus punya inisiatif untuk bisa tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berbagai media yang ada. Pimpinan universitas memandang bahwa kegiatan webinar yang bersifat akademik perlu diimbangi dengan kegiatan yang juga memberi asupan rohani yang berhubungan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada tausiah kali ini menghadirkan dua narasumber kita yang hebat, yaitu Profesor Haji Jamaluddin Ancok, PSD Psikolog, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gunadarma, yang akan berbicara dari Yogyakarta. Kemudian satu lagi adalah Ustadz Dr. Haji Ahmad Rafi Usmani MA, yang akan berbicara dari Bandung dengan audiens yang ada di 4 provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang akan dimoderatori oleh dosen dari Gunadarma, Bapak Dr. Haji Aris Muslim. Jumlah peserta yang terdaftar saat ini yang hadir sejumlah 165. Atas nama panitia, saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu Rektor atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam pelaksanaan tausiah ini. Pergi ke pasar, membeli kemeja. Jangan lupa membeli kudapan pula. Belajar ilmu dunia boleh-boleh saja, tapi ilmu agama jangan dilupakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Misdiono. Hadirin, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. ES Margianti SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ustadz berdua, Bapak Ustadz kita yang luar biasa, Pak Rafiq dan Pak Ancok, Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar Universitas Gunadarma, segenap jajaran yang ada, dan juga saudara-saudara sekalian, para tamu ataupun para mahasiswa yang kebetulan ataupun secara sengaja berada di ruang pertemuan ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya lah kita berada di tempat ini untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz kita berdua yang sangat luar biasa. Kalau di dalam webinar biasa saya mendapat tugas untuk membuka, tapi kalau di sini di pengajian ini rasanya tidak pantas saya untuk membuka. Saya mengantarkan Bapak berdua ini untuk memberikan tausiah bagi kita semua. Terima kasih Bapak berdua atas
kesediaan, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para panitia yang telah memungkinkan kegiatan ini berjalan. Setuju sekali bahwa kita harus mengimbangi kehidupan dunia akademik kita dengan ilmu dan kehidupan persiapan untuk kehidupan di akhirat, dan salah satunya adalah menjalani puasa ini juga merupakan kewajiban bagi kita semua. Jadi selamat mendengarkan tausiah, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah bersama. Selamat melaksanakan puasa sambil menunggu iftar, buka puasa bersama, karena setelahnya kita akan bersama-sama berbuka puasa. Jaga kesehatan selalu, jangan sakit. Sebentar lagi kita akan menjalani ataupun menemui Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau tidak ada webinar lagi, pada kesempatan ini mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan juga kalau ada acara ini kurang berkenan ataupun kurang sempurna, mohon dimaafkan. Mohon kesediaan Bapak berdua untuk memberikan tausiah bagi kami semua. Tentu saja nanti yang akan membuka adalah Bapak Ustadz berdua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Margianti. Hadirin, langsung saja kita masuk pada acara tausiah. Untuk itu kami persilahkan kepada para narasumber, Bapak Profesor Jamaluddin Ancok, PhD Psikolog, dan juga Ustadz Ahmad Rofi Usmani. Dan kami persilahkan kepada moderator Bapak Dr. Aris Muslim, Eskom MMSI, untuk memimpin tausiah pada sore hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summu tasihhu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, kesempatan dan waktu untuk berkumpul mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh dua narasumber. Kalau istilah Pak Misdi, dua narasumber yang hebat. Yang pertama Bapak Profesor Jamaluddin Ancok, PhD Psikologi. Saya izin untuk membacakan CV beliau. Beliau adalah doktor lulusan Department of Psychology Indiana University, USA tahun 1982. Mantan asisten pembantu Menteri KLH Kabinet Pembangunan 5, anggota Majelis Wali Amanah Board of Trustees UGM, pendiri dan dekan pertama Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, mantan ketua umum Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, dosen tamu di berbagai universitas di Eropa, Swedia, Norwegia, dan Austria, dosen peneliti tamu di Universitas Australia, banyak sekali. Insya Allah beliau tahun ini sudah menginjak umur ke-73 tahun. Yang selanjutnya saya akan membacakan CV dari Bapak Ustadz Ahmad Rofi Usmani. Beliau lahir di Cepu, Jawa Tengah 26 Januari 1953. Beliau alumnus dan mantan pengurus Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan program S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga tahun 1977. Setelah itu beliau tahun 1978 diterima di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sekitar selama 6 tahun untuk menjadi Ketua Lembaga Penelitian Ilmiah Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir. Beliau kembali ke Indonesia tahun 1984 dan saat ini beliau menjadi Ketua Pembina Yayasan Nun Bina Muda Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan biodata atau CV dari dua narasumber kita. Tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan kepada Prof. Ancok dan Pak Ustadz Rofi. Kami mohon kami beri waktu karena sekarang sudah jam 16.00.
Jadi 30 menit, kalau boleh ya bisa 25 menit agar kita ada spare untuk tanya jawab. Untuk yang pertama kepada Prof. Ancok kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Yang saya hormati Ibu Rektor dan Pak Ustadz Ahmad Rofi yang ada di sini, Wakil-Wakil Rektor, dan semua pimpinan. Saya lihat ini ada Pak Dekan, Ketua Program di sini, dan semua hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, karena kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka menambah wawasan kita, belajar bersama dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diharapkan menjadi orang yang betul-betul yang mulia di hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, topik yang diminta kepada saya ada kajian ilmiah tentang puasa yang kebetulan PowerPoint-nya sudah saya sampaikan. Jadi di dalam saya akan ngutip ayat yang tadi dibacakan sekilas ya. Jadi bagaimana puasa itu kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah dibacakan 184 itu saya sepotong saya ambil wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua untuk berpikir apa sih manfaat dari puasa itu. Kenapa kita suruh berpuasa untuk dalam kajian ini ada tentang kesehatan fisik yang akan saya bahas ya. Sebenarnya puasa ini sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam dulu. Jadi saya lihat misalnya saya coba cari-cari di website Yesus Kristus itu juga berpuasa dia di Lukas ayat 1:14. Tapi anehnya sekarang umatnya tidak ngikutin puasa itu ya. Kemudian juga di kalangan suku-suku Indian di Amerika Serikat, mereka kalau mau pergi berburu, mereka mulai dengan puasa dulu. Supaya terjadi, katakanlah, kehebatan, ketangkasan, kegesitan di dalam gerakan mereka. Itu yang kita coba lihat. Nah, saya akan membahas buku yang ditulis oleh Alan Codd. Ini ada 3 buku, Fasting as Way of Life, Puasa sebagai Jalan Kehidupan, Why Fasting, Kenapa Kita Harus Berpuasa, kemudian yang ketiga, Fasting and Ultimate Diet. Nah, buku ini saya ambil dikit-dikit dari sana-sini. Buku yang sangat terkenal di Amerika tahun 77 itu, yang memberikan, katakanlah, wawasan kepada khususnya masyarakat Amerika, sehingga di Amerika Serikat itu setiap hari pada waktu buku ditulis, ada sekitar 5 juta orang yang berpuasa. Tapi bukan untuk la'allakum tattaqun, tapi hanya untuk kesehatan fisik dan penampilan yang prima. Jadi kira-kira gitu yang menarik dikaji. Kemudian banyak sekali survei tentang mereka yang berpuasa ini, bagaimana optimisme dalam kehidupan, gimana dia katakanlah lebih tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk bagaimana terapi ini digunakan untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan nanti. Nah, kita mulai sedikit tentang puasa ini. Membuat puasa ini pertama bagi masyarakat modern. Slide yang berikutnya itu, dunia ini berubah begitu cepat. Nah, dalam Al-Quran kita diminta untuk merenung arti perubahannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah menyuruh kita merenung kejadian alam semesta ini. Tentang perubahan-perubahan yang terjadi ini apa maksudnya bagi kita. Ini ada tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Nah, kalau kita lihat dunia terus berubah ini, yang pertama adalah kita lihat adanya ini tadi, perubahan teknologi yang luar biasa. Jadi waktu Klaus Schwab 2017 tulis bukunya The Fourth Industrial Revolution, ya, dan Adam Greenfield dalam bukunya Radical Technologies 2017 ini, tahun 2017,
bagaimana semua teknologi ini merubah sama sekali tatanan kehidupan manusia, ya, sehingga manusia terbebas dari ruang dan waktu, dan sekarang kita bisa melihat bagaimana dampaknya pada dunia perubahan teknologi yang luar biasa ini. Jadi semua berubah, jadi banyak sekali orang lambat berpikir, akibatnya mereka stres nanti. Jadi tambah lagi sekarang ini dunia yang berubah yang penuh dengan ketidakpastian, volatile, orang slide-nya lagi, ada VUCA itu, perubahan yang sangat cepat, kemudian ketidakpastiannya sangat tinggi. Slide berikutnya tolong ya, yaitu kompleksitas. Apa bagi manusia modern ini puasa jadi penting. Nah, ditambah lagi sekarang kita lihat bagaimana ini ada COVID-19 ini. Jadi bagaimana COVID-19 ini juga menyebabkan satu sumber stres yang luar biasa. Karena terlihat sekali di kajian di Amerika, orang harus bekerja dari rumah itu banyak sekali akibat negatifnya. Salah satunya adalah pertengkaran suami istri yang sampai saling pukul-memukul, termasuk child abuse. Jadi bagaimana anak-anak dipukul oleh orang tuanya karena mereka sebel melihatnya, karena mungkin kena kurang, kata tingkat stresnya begitu tinggi ya. Jadi hal-hal yang begitu, nah datanglah perintah untuk berpuasa seperti yang disampaikan tadi. Jadi tingkat depresi, tingkat stres dunia modern luar biasa, angka bunuh dirinya sangat tinggi, itu yang dikatakan oleh dalam buku tadi, sehingga kita perlu sekali menerapkan puasa ini, karena puasa seperti digambarkan tadi adalah sesuatu strategi yang luar biasa. Jadi bahkan ini tulisan dalam buku itu dikatakan fasting is an action agent for purifying the blood. Ya. The majority of people, katanya, who fast usually experience an increase in their ability to think more clearly. Jadi bagaimana puasa itu dipraktekkan orang Amerika, ya, ternyata bisa membersihkan darah dan membuat orang mengalami perasaan yang sangat nyaman dan bisa berpikir lebih cepat, lebih jernih. Gitu ya. Nah, kemudian dampak puasa dari segi kesehatan, kenapa suruh dipuasa? Karena manusia modern itu, kata Alan Codd, mengkonsumsi kira-kira 3.000 jenis makanan yang sebagian racun, bahan kimia gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, kata Alan Codd dalam bukunya, itu persis puasa 1 bulan itu adalah proses pembersihan racun-racun itu. Itu kehebatan dari perintah agama kita, bagaimana puasa itu akan membersihkan racun-racun kita yang ada dalam tubuh kita, toksin, segala macam yang disebabkan oleh berbagai jenis makanan yang beracun itu. Pertama, dalam kajian itu mengontrol gula darah. Ya, dengan mengurangi resistensi pada insulin. Ini meningkatkan kesehatan dengan mengurangi inflamasi ya. Kemudian kita bisa melihat juga di sini kesehatan jantung kita lebih bagus di situ digambarkan, memperbaiki tekanan darah, level trigliseridanya juga terkontrol, kolesterol terkontrol, memperbaiki fungsi otak dan mencegah kepikunan. Jadi kalau orang tua seperti saya ini, orang yang sudah sangat top dan bermutu, top itu artinya tua, ompong, pikun, top singkatannya bermutu itu bermuka tua, bermutu, bermuka tua itu banyak berpuasa supaya tidak pikun. Nanti lupa terus misalnya manggil Bu Yeni dikiranya manggil anaknya sendiri. Sayang, sayang, itu kan bahaya banget itu. Nah, misalnya itu udah pikun sebenarnya. Nah, jadi kita lihat ini berbagai kajian yang luar biasa. Nah, karena waktu kita pendek, saya akan masuk lagi. Silahkan dibaca nanti slide-nya itu tentang macam-macam dampaknya itu. Tapi yang luar biasa itu yang kedua, dampak ke fisik. Jadi di Amerika Serikat itu, karena banyak sekali makanan-makanan junk food, restoran, bisa pizza, bisa McDonald's, segala macam, bisa Kentucky Fried Chicken, bisa Arby's, macam-macam makanan junk food di Amerika itu. Karena orang super sibuk membeli makanan itu. Dan ternyata makan itu membuat orang menjadi obesity, kegemukan yang luar biasa. Nah, karena masyarakat Amerika itu sangat orientasinya ke duniawian dan penampilan fisik yang menarik, jadi mereka banyak mengkonsumsi obat-obat diet. Apa yang terjadi? Kalau dia konsultasi ke dokter, dikasih obat diet, habis 1 dosis, memang turun berat badan. Setelah itu kembali nafsu makannya, harus minum lagi obat dosis berikutnya, tidak sembuh-sembuh ya. Akhirnya dengan adanya buku Alan Codd ini orang Amerika mulai berpuasa. Tapi bukan untuk la'allakum tattaqun, tapi supaya badannya bahenol dan menarik untuk dipandang. Kira-kira gitu.
Jadi bukan untuk ketakwaan, tapi supaya penampilannya wah, menarik dan asik untuk dilihat. Bagi kelompok maksiatul muslimin, muslimnya maksiat maksud saya itu, gitu ya. Oke. Jadi luar biasa, buku ini sangat laris dari. Kemudian yang menarik lagi, kajian dari Profesor Nikolayev ini tentang bagaimana terapi puasa ini digunakan oleh Alan Kott, mengkaji bagaimana Dr. Yuri Nikolayev dari Moscow Institute of Psychiatry, rumah sakit jiwa di Soviet itu, dia menterapi lebih dari 10.000 jiwa, 10.000 pasien sakit jiwa dengan terapi puasa yang lamanya persis 1 bulan. Ternyata puasa dapat meningkatkan kesehatan jiwa pasien. Dan kemudian dilakukan penelitian ulang bagi pasien sudah sembuh tadi. Di 6 tahun berikutnya diuji lagi, ternyata jiwa mereka tetap sehat. Itu kan luar biasa. Nah, itu yang bagian dari segi kesehatan fisik dan jiwa, tetapi lagi di bulan Ramadan, slide berikutnya, kita lihat bagaimana bulan Ramadan adalah bulan intensif mengingatkan Allah. Ya, salah ketik itu. Intensif dengan Allah yang membuat diri tenang. Karena di dalam ajaran agama kita, dalam surah Ar-Ra'd itu, kita diingatkan dengan ingat kepada Allah, beriman dan hati mereka menjadi tentram dan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan ingat kepada Allah, tenanglah hati kita dan menjadi tentram. Jadi bulan puasa ini tidak hanya kita melatih ketang fisik kita dengan tidak makan, mengurangi makanan sekadar, tapi melatih juga kejiwaan kita, menenteramkan pikiran kita ya, supaya kita sabar. Nah, yang menarik lagi dari kajian-kajian di Amerika tadinya di Italia ini ada istilah mirror neuron, neuron kaca ya. Jadi di otak kita itu ada otak yang fungsinya kayak kaca reflektor. Jadi kalau kita melihat orang marah, kita ikut marah. Melihat orang tersenyum, kita ikut tersenyum ya. Nah, itulah sebabnya kenapa ada bayi-bayi menangis di rumah sakit bersalin. Satu bayi menangis, semua bayi itu mesti ikut nangis. Ternyata ulah dari saraf kaca atau mirror neuron istilahnya itu. Jadi eksperimen itu dilakukan di Universitas Alba di Italia ya, monyet didudukkan di sebuah kursi eksperimen, kamu dikasih alat perekam otak ya, MRI itu di otak monyet eksperimen ini. Kemudian satu lagi ada monyet observer yang nonton monyet yang satu itu, ada lagi dia duduk di kursi yang lain, dipasang juga rekaman otaknya. Apa yang terjadi? Kalau monyet satu itu disakitin, monyet observer yang nonton juga merasa kesakitan. Nah, kalau monyet satu itu dibelai-belai, dia juga merasa dibelai-belai. Itu artinya apa? Dengan berpuasa ini wajah kita akan tenang, orang lain akan tenang juga melihat kita. Jadi kalau orang mau marah melihat kita berpuasa, itu pun dia akan terpengaruh dan kelihatan akan tenang sekali. Ini yang luar biasa. Bagaimana artinya dampak puasa. Itu sekilas mengenai ini, pengantar tentang puasa. Puasa ini juga banyak kajian-kajian di Amerika, ada intermittent fasting, ya, puasa Senin Kemis, namanya intermittent fasting. Itu sudah diuji juga Alan Kott. Ternyata orang jauh lebih sehat dan bisa menyembuhkan kepikunan tadi ya. Oleh karena itu luar biasa Allah mempersiapkan diri kita melalui puasa ini, sehingga nanti kita kalau berhasil puasa ditutup dengan ayat nanti sering dibaca, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi orang takwa. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal afina 'anil nas. Itu orang yang menahan amarahnya, ya. Orang yang betul-betul bisa kontrol emosinya, ya. Itu luar biasa, sehingga puasa ini sebenarnya adalah proses melatih kecerdasan emosi. Supaya kita bisa mengontrol emosi kita dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Sebab sekali kita marah, apa yang terjadi di otak kita tuh, bahan-bahan kimia yang sangat merusak, ya, banyak sekali mengalir di otak kita. Tapi kalau jiwa kita tenang, endorfin, ya, itu akan keluar banyak di otak kita dan jiwa kita jadi tenang. Itulah sekilas kira-kira untuk mancing diskusi kita. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Profesor Jamaluddin Ancok, PhD psikolog. Ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, puasa dimulai sejak zaman Nabi Adam, kakek moyang kita, manusia. Yang pasti Allah menurunkan perintah itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian puasa juga dapat mengatur kompleksitas stres kita
dengan meningkatkan rasa kepedulian kita. Yang ketiga, dampaknya selain kepada dampak jasmani, yang pasti adalah dampak rohani yang membuat jiwa kita lebih tenang. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari tausiah yang disampaikan oleh Prof. Ancok. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ustadz Ahmad Rofi Usmani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor Universitas Gunadarma, para rektor, Profesor Jamaluddin Ancok yang saya muliakan, para sivitas akademika Universitas Gunadarma dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada sore ini. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Profesor Jamaluddin Ancok. Saya hanya melengkapi saja, beliau sudah panjang lebar mengukakan. Sebelum menjelaskan tentang puasa, perlu saya sampaikan bahwa puasa ini baru diwajibkan atas kaum muslim ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Bukan ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di Makkah. Namun ada baiknya kita flashback ke belakang dahulu. Ketika Rasulullah SAW berusia sekitar 35-37 tahun, beliau mulai gelisah. Mungkin Profesor Jamal pernah mengalami kali usia demikian. Beliau mencari tentang hakikat hidup ini, kita ini akan kemana dan sebagainya setelah meninggal dan sebagainya. Padahal dari segi materi Rasulullah SAW bersama istri tercinta beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid dalam puncak ekonomi yang terbaik. Tapi beliau mengalami kegelisahan luar biasa. Maka ketika beliau mulai berusia 35 tahun, beliau mulai melakukan yang disebut dengan tahannus, yaitu beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira yang terkenal. Khususnya ketika bulan Ramadan tiba, beliau bisa berhari-hari di sana. Apa tujuan daripada tahannus tersebut selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam suasana yang sangat sepi di atas gua yang tingginya sekitar 600 meter di atas permukaan tanah, Rasul paling tidak dengan melakukan tahannus selama berada di Gua Hira bisa dari satu sisi beliau bisa melihat padang pasir yang seakan tanpa batas. Di sisi lain kalau beliau melihat ke arah kota Makkah, beliau bisa melihat suasana keriuhan kota Makkah. Disitulah beliau merenung. Ini di dalam suatu konsep, mungkin Profesor Ancok menyebutnya detachment, penjarakan terhadap masyarakat. Detachment, kita menjauhi masyarakat untuk merenung. Apa sih sungguhnya kekurangan kita, tujuan hidup kita, sudahkah benar dan sebagainya. Ini dilakukan Rasulullah SAW selama sekitar 5-7 tahun. Fungsinya adalah untuk kembali nanti ke masyarakat, re-attachment. Beliau setelah mengalami detachment, kemudian kembali ke masyarakat yang disebut dengan re-attachment. Ini terjadi setelah Rasulullah berusia 40 tahun. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Padahal Rasulullah SAW kan seorang ummi.
seorang yang tidak bisa membaca. Tapi kenapa perintahnya adalah membaca? Profesor Sayyid Husin Nasr mengatakan, justru posisi Rasulullah SAW sebagai seorang ummi yang tidak bisa membaca, yang kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengukuhkan kebenaran daripada Al-Qur'an yang kemudian akan diwahyukan selama 23 tahun. Andaikan Rasulullah SAW bukan seorang ummi, seorang yang bisa membaca, orang akan mengatakan, loh kamu sudah pernah membaca, kamu bacaanmu banyak, sehingga kamu bisa menyusun sebuah kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Nah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan beliau berdakwah selama sekitar 13 tahun di Makkah, pada waktu itu belum ada kewajiban untuk melakukan ibadah sholat, belum ada kewajiban untuk melakukan puasa, belum ada kewajiban untuk melakukan zakat, belum ada kewajiban untuk melakukan haji. Barulah tahun ke-13 menjelang Rasulullah berhijrah, ketika dua keluarga yang sangat menopang beliau, backbone beliau, yaitu Abu Talib dan istri tercinta Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, berpulang, barulah Rasulullah SAW mendapatkan undangan istimewa untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, itulah baru ada kewajiban ibadah yang pertama dalam Islam yang disebut dengan sholat 5 waktu. Jadi, sholat adalah pertama-tama ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Barulah kemudian setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah SAW berada di kota suci tersebut sekitar 17 bulan. Tepatnya pada Maret tahun 624 Masehi, pada Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW menerima ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti dikatakan oleh Profesor Jamaluddin tadi, bahwa puasa ini sudah ada sebelum kaum muslim diperintahkan untuk melakukan puasa. Ini digarisbawahi dalam ayat tersebut. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa syam, puasa ini diwajibkan kepada kalian seperti halnya kepada kaum-kaum sebelum kalian. Suatu contoh, kita mengenal adanya puasa Daud. Ini adalah puasa yang memang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Puasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, dan sehari tidak. Ini adalah puasa, berarti menunjukkan bahwa kaum Yahudi pun sudah melaksanakan puasa sebelum puasa diwajibkan kepada kaum muslim. Benar juga seperti yang dikatakan oleh Profesor Jamaluddin Ancok tadi, bahwa sebenarnya Nabi Isa pun berpuasa. Nabi Isa diwajibkan berpuasa 40 hari setiap tahun. Alhamdulillah saya sudah 6 kali ke Aqsa, ke Yerusalem, dan pergi ke Jericho, kota yang di perbatasan dengan Yordania. Di situ ada di kota Jericho ada sebuah gua. Disitulah Nabi Isa alaihissalam berpuasa setiap tahun selama 40 hari. Jadi puasa ini tidak hanya merupakan kewajiban dari kaum muslim. Tentu ada hal-hal, ada faedah, ada manfaat, dan ada hikmah di balik puasa tersebut. Nah, kita sekarang membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ada banyak hal yang terkandung dalam bulan Ramadan. Pertama, bahwa
Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tentu kita tahu tadi bahwa ayat-ayat pertama dari Al-Quranul Karim diturunkan pada, menurut riwayat yang terkuat, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun memang ada riwayat yang lain bahwa ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Itu salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Al-Quranul Karim, nama bulan Hijriah yang disebut dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas dan sebagainya. Enggak ada Syahrul Syawal, tidak pernah disebut. Atau Syahrul Dzulqa'dah atau Syahrul Dzulhijjah secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dari Ramadan adalah Nabi Muhammad diutus tadi pada bulan Ramadan. Karena itu tidak aneh bahwa di dalam sejarah Islam banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dilakukan pada bulan Ramadan. Sampai pun pada zaman modern ini. Termasuk di antaranya adalah Perang Badar, penaklukan Makkah, kemudian perang yang dilakukan oleh Mesir ketika menghadapi Israel dilakukan pada bulan Ramadan. Masih banyak keistimewaan bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini mempunyai nama yang tidak hanya satu. Ada Syahrullah, ada Syahrul Ala'i, ada Syahrul Quran, ada Syahrul Najah, Syahrul Jud, Syahrul Muwasah, Syahrul Tilawah, Syahrul Sabr, Syahrul Rahmah, Syahrul Siyam, dan Syahrul Aid. Ini adalah menunjukkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Allah? Syahrullah. Ramadan ini, bulan puasa ini adalah puasa untuk Allah. Bukan kita melaksanakan puasa, bukan untuk diri kita sendiri. Di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bahwa puasa ini adalah untukku, kata Allah dalam satu hadis qudsi. Artinya apa? Bahwa kita berpuasa ini bisa saja mengaku puasa, tapi sesungguhnya kita makan dan sebagainya. Kalau kita memang benar berpuasa, berarti bahwa puasa kita hanyalah untuk Allah semata. Ini adalah untuk menanamkan keikhlasan kepada diri kita. Tujuannya bahwa kita ini harus ikhlas ketika beribadah, ketika kita bermuamalah, yang adalah sangat penting. Tentu Profesor Jamaluddin nanti bisa menjelaskan daripada kelebihan daripada ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Al-Quran ini juga disebut dengan Syahrul Jud. Syahrul untuk berbuat kedermawanan. Saat-saat terjadi COVID inilah bahwa kita sangat ditekankan untuk menjadi orang yang saling membantu. Syahrul Jud, bulan untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW selalu menanamkan kepada kita, berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan. Bersedekahlah. Ingat bahwa harus dibedakan antara sedekah dengan infak. Sedekah itu bisa bersifat material dan juga bersifat immaterial. Kita ketika memberikan pertolongan kepada seorang yang sifatnya immaterial, itu juga sedekah. Nah, kita juga memberikan beras kepada saudara kita yang kekurangan, itu juga sedekah. Ini sangat dianjurkan sekali kepada kita, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Disebut juga Syahrul Tilawah, karena pada bulan Ramadan ini kita disuguhkan banyak mendaras Al-Quranul Karim. Tentu tidak hanya sekedar membaca, bagaimana kita memahami daripada segala kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka dalam sebuah doa sering dikemukakan,
Semoga ya Allah kami ini menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang gemar berbuat kebaikan, menjadi orang yang bertakwa dan orang yang ahli Al-Quran. Pada bulan-bulan yang demikian inilah kita sangat ditekankan untuk banyak mendaras Al-Quran. Tentu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi keutamaan bulan Ramadan sangat luar biasa bila mana kita mau mendaras Al-Quran dengan segala kandungan yang terkandung. Ramadan juga disebut dengan Syahrus Sabar, karena pada waktu itulah kita banyak dimohon untuk bersabar. Mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Betul nggak, Profesor Jamaluddin? Sabar mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Betapa banyak kita ketika masih dalam keadaan puasa, tapi tidak bisa menahan amarah kita. Betapa sayang sekali. Nah, pada bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Rahmah. Karena Allah pada bulan Ramadan ini banyak menurunkan rahmat-Nya. Kemudian juga disebut dengan Syahrul Syam dan Syahrul Id karena bulan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi fitir seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berpuasa perlulah kita ketahui bahwa puasa sebenarnya hendaknya tidak hanya puasa lahir saja, menahan makan dari waktu yang ditentukan, melakukan hal-hal larangan yang berkaitan puasa fisik. Tapi hendaknya kita juga berpuasa batin. Jadi contohnya tidak memberikan kata-kata yang sangat menyinggung. Apalagi di dalam dunia internet yang seperti dewasa ini, medsos yang kadang-kadang luar biasa membuat sebuah kegaduhan. Puasa mudah-mudahan bisa mendidik kita untuk orang yang bisa menahan diri, tidak asal menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan madharat bagi diri kita sendiri maupun untuk bagi orang lain. Kemudian yang lainnya, bahwa kita juga dimohon untuk banyak berzikir. Tadi Profesor Jamaluddin sudah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita ini menjadi semakin tenang dan baik? Ini sangat kita perlukan dalam kondisi ketika terjadi COVID yang demikian ini, ketika suasana yang sangat tidak jelas, ambigu, suasananya kapan COVID ini akan selesai kita tidak tahu. Maka berzikir kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, akan membuat hati kita ini akan tenang. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya adalah atas qadarullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan terjadinya suasana COVID yang sudah berlangsung 2 bulan, 3 bulan ini, banyak hal yang terjadi. Karena itu mudah-mudahan dengan puasa ini, pertama kita kembali merenung dan banyak mengingat kembali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita timbulkan kepekaan spiritual, moral, sosial, dan intelektual kita dengan melaksanakan puasa yang sebenar-benarnya. Puasa yang sebenar-benarnya. Bukan puasa hanya di bibir saja. Juga dengan puasa kita banyak bersedekah. Tadi saya katakan bahwa sedekah tidak hanya berbentuk materi. Sedekah juga merupakan juga hal-hal yang bersifatnya immateri. Kita senyum, kita memberikan ilmu kepada orang lain, kita memberikan hal-hal yang sifatnya bantuan non-materi, itu semuanya adalah sedekah. Apalagi kita lakukan pada bulan Ramadan demikian ini. Insya Allah bahwa puasa juga akan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Jamaluddin Ancok. Kebetulan
istri saya sedang menyiapkan penanganan para penderita diabetes untuk bulan Ramadan ini. Dia seorang dokter spesialis penyakit dalam, bahwa yang penting bagi para penderita diabetes adalah penanganan setelah dia kena diabetes. Dia harus sabar. Dia harus menerima penyakit yang diterima itu dengan hati yang lapang. Itu akan lebih memudahkan, membuat imunitas tubuh lebih tinggi daripada dia merasa marah kepada Allah. Kenapa sih saya dikasih penyakit diabetes contohnya? Nah, puasa itu melatih orang-orang yang sakit yang demikian. Juga para penderita COVID. Betapa saya ketika menghantar istri ke rumah sakit, banyak orang yang sangat ketakutan. Kemana mereka? Kemana kami ini akan pergi setelah ini? Puasa ini mudah-mudahan memberikan lapisan atau alas batin bagi mereka. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita siapkan jejak-jejak langkah kita yang lebih baik, walaupun kondisi adanya pandemi yang demikian. Perlu saya sampaikan bahwa kalau kita tidak siap menerima pandemi ini, kita akan mengalami apa yang terjadi pada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan terkenal. Pada waktu beliau hidup usia sampai 17 tahun, terjadi Black Death. Wabah pes yang sangat luar biasa yang menelan korban sekitar 50 juta manusia. Ternyata Black Death ini juga menyerang Tunis, tempat Ibnu Khaldun tinggal bersama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, gurunya meninggal. Akibatnya apa yang terjadi? Beliau mudah stres. Dia ceritakan apa adanya. Menjadi manusia yang mudah stres karena kehilangan saudaranya, kedua orang tuanya, keluarganya. Akhirnya beliau belajar banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama selain belajar tentang sejarah. Tapi pengaruhnya masih ada. Beliau menjadi orang yang sifatnya insecure. Dia akui karena kehilangan orang tua ketika terjadinya Black Death. Nah, hal yang bukan hendaknya kita jaga. Jangan sampai kita mengalami yang namanya stres yang berlebihan. Nah, puasa juga akan membantu detoksifikasi. Pada waktu bulan Ramadan ini akan sangat banyak gunanya. Dan hal-hal yang lain, banyak manfaat dan sebagainya. Nah, karena waktu yang terbatas, penjelasan saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon bila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Rofi Usmani, Ahmad Rofi Usmani, yang telah menyampaikan tausiah mengenai puasa itu sehat. Yang dapat saya ambil dari ringkasan penyampaian Bapak Ustadz Ahmad Rofi Usmani, bahwa puasa dimulai sejak puasa diwajibkan kepada kaum muslimin sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, dan itu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dengan besarnya keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, puasa atau syam adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia kepada harkat dan martabat yang sebenarnya, yaitu takwa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saat ini jam 16.39, kita masih bisa ada waktu 20-30 menit untuk tanya jawab. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang ikut dalam e-tausiah ini yang akan bertanya, tolong angkat tangan gitu. Terus kemudian nanti kita berikan waktu untuk bertanya. Kita bagi 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada kedua narasumber ini, kami persilakan.
Pak Moderator. Ya. Pak Armaini Akhirson tuh raise hand, Pak. Oke, siap. Pak Armaini, kepada yang terhormat Bapak Dr. Armaini Akhirson, silakan menyampaikan pertanyaannya. Pak Armaini bisa dengar? Bisa. Siap, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh para kiai. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, tadi kalau misalnya tadi ada penyampaian dari Pak Kiai Ahmad, kalau orang sakit merubah paradigma, saya pikir gampang. Tapi yang paling sulit adalah merubah paradigma mitos di kalangan para milenial. Satu contoh misalnya, di kalangan milenial itu mereka banyak pikiran bahwa kalau kita sahur, makanlah kamu sebanyak-banyaknya. Dia nggak peduli makanan bergizi atau itu, yang penting kenyang. Jadi harapannya adalah dengan dia makan banyak, enak tidur, dan kemudian berpuasa juga kuat. Itu pandangan dia, mitos dia di kalangan milenial. Sementara kita tahu bahwa kalau dengan pola yang seperti itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Makan yang banyak, tiba-tiba tidak makan gitu kan. Bisa dia penyakit lambung, bisa sakit kepala, bisa sembelit, dan seterusnya. Pertanyaan saya mungkin lebih cocok mungkin ke Prof. Ini, Prof. Ancok. Terkait dengan bagaimana merubah paradigma nih di kalangan milenial tadi. Mitos yang tadi itu. Itu kan agak sulit. Kalau orang udah pesakitan, kita kasih treatment apa, gampang merubah. Tapi milenial, ini gimana triknya? Saya kira itu Pak Kiai Aris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja dulu ya Pak. Silakan ya. Prof. Jamaluddin. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi ini masalah merubah paradigma berpikir. Nah ini memang perlu pendidikan. Makanya buku Alan Codd itu tadi banyak ditentang, mana mungkin katanya orang bisa sehat dengan mengurangi makan segala itu. Tapi beliau mengumpulkan data-data ilmiahnya, dikumpulkan, diyakinkan, kemudian melakukan percobaan kepada orang-orang. Jadi pada waktu buku itu ditulis, ada kira-kira sekitar 5 juta orang berpuasa di Amerika setiap hari. Ya. Tapi puasanya, mohon maaf ya Pak ya, puasanya enggak 100% kayak kita. Dia masih minum air, tapi enggak makan yang lain-lain. Cuman minum aja. Nah itu dikaji, ternyata itu tadi dampaknya luar biasa untuk membersihkan toksin segala tadi dari tubuhnya. Dan katakan segala macam gangguan-gangguan katakanlah akibat makanan tadi memang betul-betul teratasi. Sehingga jadi gerakan puasa. Bahkan akhirnya nular ke kampus-kampus. Jadi di kampus-kampus itu mereka ada gerakan puasa persis puasa kita Senin Kemis, tapi dengan tujuan sosial. Jadi saya pernah tinggal di asrama ya, yang 12 lantai itu. Jadi 12 lantai penghuninya ya udah banyak sekali ya, itu 300-an kira-kira satu asrama itu. Nah mereka bikin gerakan tidak makan seminggu 2 kali itu. Nah itu tapi duitnya dikumpulin. Jadi diminta duit yang dibayarkan untuk makanan itu supaya jangan dimasak, tapi duitnya diminta untuk kepentingan sosial. Mereka kirim ke negara kelaparan seperti Afrika segala itu. Ya. Dan mereka mengatakan memang terasa lebih enak. Itu anak-anak milenial juga Pak mahasiswa ya. Jadi ini proses pendidikan, Pak. Jadi jangan kita menjelaskan puasa hanya perintah Allah seperti itu saja tanpa ada justifikasi kesehatan, ya. Justru Alan Codd nulis buku itu menyadarkan orang Amerika betapa puasa itu bukannya nyiksa kamu, tapi pertahankan kehidupanmu supaya lebih sehat, lebih bagus, ya, supaya tidak punah, tidak mudah terkena pikun, sehingga orang ikutin terus ini. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah juga di Indonesia sudah banyak disertasi yang dikaji oleh kaum muslim di Indonesia ini mengenai dampak dari puasa, dampak sholat, segala itu ya, dari segi kesehatannya. Jadi, nah penjelasan kepada kaum milenial itu harus dengan logika ilmiah. Kenapa begitu? Cari buktinya, sodorkan tulisan para pakar, karena anak-anak milenial itu kan suka mencari dia dari IT, dari internet segala itu. Jadi kita kasih rujukan ini loh kalau membaca tentang manfaat puasa itu, bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi untuk diri kamu sendiri. Supaya kalau kamu sakit, berapa besar biayanya.
berapa banyak orang susah, betapa kamu tidak bisa berfungsi secara normal. Tapi Allah menciptakan sistem puasa yang kayak gini ya, luar biasa. Jadi ini hal-hal yang dijelaskan pada generasi milenial yang sangat berpikir logis ini adalah argumentasi ilmiah. Kenapa seperti itu? Dengan bukti-bukti ya. Jika perlu mereka bisa mencari kok itu. Kajian-kajian ilmiah tentang puasa itu buku Al-Anqad itu bisa diakses kok dengan mudah. Komentar sampai sekarang contoh yang lain Pak di Amerika itu mereka menerapkan kajian ilmiah juga ini. Hadis Rasulullah kita bahwa makanlah setelah lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dipraktekkan di Amerika Pak sekarang. Dan ternyata mereka luar biasa sehat. Jadi kalau untuk kaum milenial adalah berargumentasi dengan logika ilmiah. Itu untuk kamu sendiri, kemaslahatan jiwamu sendiri. Terima kasih Pak Ustadz Mani. Terima kasih Pak Prof. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Jamaluddin Ancok menjelaskan. Memang kaum milenial ini sebuah proses yang berbeda dengan yang kita hadapi sebelumnya. Mudah-mudahan. Saya. Ya, boleh Pak. Silakan Pak Rafiq. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Profesor Jamaluddin Ancok bahwa edukasi sangat penting bagi adik-adik kita dari generasi milenial, khususnya berkaitan dengan pola makan. Ketika saya tahun pertama kali di Mesir, ketika bulan Ramadan, saya ditanya orang Mesir, kamu sahurnya pakai nasi ya? Iya. Wah, gimana? Itu kamu nanti cepat lapar. Terus bagaimana? Ikuti kami, kata mereka. Kami ini kalau sahur hanya dengan yogurt sama roti. Itu lebih dingin di perut dan tidak bikin ngantuk dan lebih tahan lapar. Jadi ini adalah proses edukasi. Kita kebiasaan orang Indonesia makan nasi itu harus makan banyak. Dan nasi itu ada karbohidrat yang sangat membuat kita gemuk, cepat lapar, dan akhirnya harus cepat dikeluarkan. Padahal itu akan dengan dikeluarkan akan membuat kita juga cepat lapar. Maka proses edukasi dalam hal menu sahur itu sangat penting. Itu sedikit tambahan. Baik Pak Ustadz, terima kasih sudah menunggu 2 orang peserta yang akan bertanya. Kepada Mas Suni Arif, Dr. Suni Arif, kami persilakan. Mas Suni. Ya, baik. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Rofi, bahwa puasalah dengan puasa yang sungguh-sungguh. Nah, gimana nih Prof? Mohon dielaborasi puasa yang sungguh-sungguh sama puasa yang bohong-bohongan nih Prof, yang pura-pura gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ustadz Ahmad Rofi. Puasa yang sungguh-sungguh tentu puasa yang dari syariat memenuhi dari aturan-aturannya ada, tapi juga dilengkapi dengan puasa dengan hati. Jadi kita tidak hanya puasa secara fisik saja, dari katakanlah jam 4:30 pagi sampai maghrib, dengan meninggalkan larangan-larangan fisik yang tidak boleh dilakukan, katakanlah makan, minum, dan sebagainya. Tapi kita selalu berzikir kepada Allah untuk tidak marah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bersabar, untuk bersedekah. Ini adalah sungguh. Rasul mengatakan, lakukanlah ibadah dengan yang terbaik. Lakukanlah segala sesuatu dengan yang terbaik. Puasa juga demikian. Lakukan yang terbaik. Puasa dengan hati juga harus kita lengkapkan kepada puasa yang kita lakukan untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah secara syariat. Dan kalau secara syariat kan tidak makan minum,
Tidak kemudian ada barang-barang kita masukkan ke hal-hal yang terlarang dan sebagainya. Tapi harus disertai dengan penguatan hati dan pikiran yang bening dan jernih. Itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jamaluddin bukan nama ada dikit. Boleh Pak, silakan Pak. Supaya penjelasan Pak Ustadz itu luar biasa tadi. Jadi memang puasa itu seringkali kita hanya sekadar tidak makan, tidak minum. Padahal puasa hati gitu loh. Bagaimana mengatur gelombang-gelombang otak kita supaya kalau kita marah itu gelombang otak kita kacau. Itu bahan kimia yang dihasilkan oleh neuron saraf itu yang buruk-buruk yang akan merusak tubuh kita sendiri. Jadi maksudnya supaya hati tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ingat pada Allah, tenanglah hatimu itu ya. Itu nanti masuk puasa. Tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh melihat pandangan, karena itu semua mempengaruhi sistem kerja panca indera kita gitu. Dia langsung berhubungan dengan otak, menghasilkan bahan kimia nih. Dan tadi menarik, kenapa nih bulan sedekah? Ini ada kajian yang luar biasa juga tuh di Amerika nih. Jadi kalau kita bersedekah pada orang lain, jadi di Amerika tuh dipoto itu, yang memberikan sedekah pakai kamera infrared kebetulan, inframerah ya. Yang memberi sedekah maupun yang terima sedekah. Apa yang terjadi itu? Jadi pada waktu orang diberi sedekah nih, sesuatu, kemudian waktu penerima sedekah itu menerima, itu dipoto pakai kamera infrared ya, ternyata juga refleksinya juga sama dengan yang ada pada orang pemberi sedekah. Jadi waktu orang menerima sedekah itu menerima kegembiraan, bersyukur itu mempengaruhi orang itu juga. Itulah cara kerja mirror neuron tadi, neuron kaca tadi. Merefleksikan itu. Jadi luar biasa kajian. Jadi kalau puasa itu bukan hanya sekadar tidak makan, tidak minum, tapi mengatur hati. Selalu berpikir dalam hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Tidak ngomong orang lain ya. Ngomong orang lain itu pengaruh kita lah. Ngomong orang apa yang jelek tuh, yang terkena kita diri sendiri, emosi kita sendiri. Itu kajian tentang kecerdasan emosi begitu. Mempengaruhi sistem kerja otak kita juga. Jadi makanya puasa tadi bagus banget. Tadi 3 poin yang penting dari Pak Ustadz Ahmad Rofi kita tadi adalah pertama sikap dermawan. Sudah terbukti ya. Orang yang waktu memberi sedekah itu ternyata begitu dia melihat reaksi si penerima sedekah itu mempengaruhi diri dia juga. Dia juga sangat gembira, sangat senang gitu. Kemudian bersabar. Sabar itu juga banyak kajian gitu. Bagaimana orang sabar dengan orang marah tadi terkait dengan diabetes tadi. Orang diabetes itu penyebab dia sakit diabetes utama itu kena tidak sabar, emosinya buruk. Itu yang menyebabkan dia kena diabetes, bukan kebalikannya gitu ya. Itu antara lain, jadi latihan sabar bagus untuk orang-orang diabetes itu. Kemudian memberikan pertolongan. Begitu orang kita tolong, dia mengucapkan rasa terima kasih itu juga merefleksikan kepada otak kita, kegembiraan dia, kebersyukuran dia tadi. Jadi menyehatkan kita yang memberi juga. Itu kira-kira penjelasan ilmiahnya. Dari segi teori mirror neuron, saraf-saraf kaca di otak kita ini. Terima kasih. Amin, terima kasih Prof. Ancok atas tambahan penjelasannya. Ingat tuh Pak Aris, diabetes. Untuk selanjutnya Ibu Nur, kami persilakan. Setelah Ibu Nur nanti ada Prof. Beni Mutiara. Silakan Bu Nur. Bu Nurati samaan. Ininya belum, ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Saya membaca judul kita hari ini adalah puasa, apa namanya itu? Puasa itu sehat. Puasa itu sehat. Dari beberapa bacaan dan kajian dari yang pernah saya dengarkan maupun saya pernah baca, dan itu sudah diulas tadi oleh Pak Ustadz, bahwa puasa itu untuk Allah gitu. Saya cuma mau sharing di sini ya tentang puasa itu kalau menurut apa yang saya pahami itu adalah sesuatu yang transenden. Sementara ketika kita membahas pada saat ini itu dia menjadi imanen. Jadi meminjam dari apa yang dikemukakan pendapat dari Aristoteles bahwa
tentang imanen tadi, ya saya melihat yang saya pahami selama ini bahwa puasa itu untuk Allah. Jadi puasa itu untuk Allah. Kemudian ketika kita masuk dalam puasa itu sehat, itu mungkin juga saya salah bahwa kita sudah menurunkan sesuatu yang transenden itu ke imanen. Atau kita meminjam dari pembahasan filsafat dari Immanuel Kant yang membagi pada rasio dan rasa. Ketika sesuatu yang transenden itu kita hanya bisa merasakan. Sementara ketika kita sudah mengatakan bahwa puasa itu sehat, itu kita sudah merasionalisasikan konsep ini. Saya kira demikian, cuma untuk meminta pandangan dari Bapak Prof dan Pak Ustadz tentang apa yang saya pahami. Terima kasih. Silakan Prof Jamaluddin untuk. Oke. Terima kasih. Jadi ini bagus pertanyaannya itu. Akan sangat filosofis pertanyaan, siapakah manusia? Siapakah manusia? Di Quran, di Injil sama itu. Kata Allah akan ciptakan manusia. Sampai dilawan iblis tidak mau nyembah, tapi malaikat mau nyembah. Karena dia adalah khalifatullah fil ard. Wakil Tuhan di muka bumi. Itu luar biasa kata-kata. Jadi kita ini sebenarnya diharapkan Allah sebagai manusia memiliki sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat yang memungkinkan itu ada sifat-sifat Tuhan, pemurah, pengasih dan penyayang, ya, pengampun segala itu. Jadi itu maksudnya tadi puasa itu mengarahkan kita ke sana, memiliki sifat-sifat Allah itu. Dan luar biasa. Jadi kalau kita mengkaji ya dari berbagai agama gitu ya. Jadi kalau saya ceramah di depan orang beragama Nasrani, saya ngutip ayat yang bunyi, saya menjelaskan bahwa ada orang bertambah kaya, kata Yesus itu, ya, ada orang bertambah miskin. Sebab takaran yang diberikan kepada orang lain adalah takaran yang aku berikan kepada dia. Itu menarik, dikaji oleh para psikolog di Amerika ya. Senyum kita itu adalah ibadah. Kemudian dikajilah, jadi lulusan mahasiswa yang graduate itu diambil fotonya. Diambil foto, kemudian foto-foto graduate mahasiswa itu dicatat alamatnya, alamat, kalau sekarang ada WA, tadi ada email. Kemudian foto-foto itu dipisah dalam dua kelompok ekstrim. Kelompok foto yang tersenyum, foto yang merengut. Kemudian kelompok yang netral, senyum nyendak, mengundak, itu jadi kelompok kontrol. Kemudian diikuti perjalanan hidup mereka. Karirnya, kemudian jabatannya, gajinya berapa, itu kan seperti kalau kita sekolah di Amerika itu kan selalu dikejar oleh kampus kan, ditanya apa pekerjaan kamu sekarang, status keluarga, menikah atau tidak, cerai atau tidak, anak berapa, kemudian penghasilan apa, jabatanmu apa nanti, yang paling bawah mau nyumbang berapa ke kampus kan biasanya kan gitu kan. Nah, itu yang dikaji, apa yang terjadi? Foto-foto yang tersenyum tadi diikutin karirnya sampai 10 tahun, 15 tahun itu diikutin. Tabah banget tuh psikolog telitinya itu. Ternyata foto tersenyum tuh karirnya jauh lebih baik. Kehidupan keluarganya lebih bahagia ya. Angka perceraian nyaris tidak ada. Gajinya tinggi gitu ya. Itu sedangkan yang merengut tadi kebalikannya. Jadi betul ya ayat tadi itu supaya kita memiliki sifat-sifat Allahnya. Kalau saya banyak senyum di kampus itu maksud saya gitu juga. Tuhan memberi banyak ya supaya Bu Yeni juga tergoda juga melihat saya kadang-kadang gitu. Kira-kira gitu. Jadi banyak dikaji secara ilmiah, menarik sekali agama itu. Jadi itu maksudnya jangan hanya sekadar makan minum ya, puasa itu untukku kata Allah, tapi aku kata Allah itu sebenarnya adalah kamu. Karena kamu adalah khalifatullah fil ard, wakil Tuhan di muka bumi. Jadi silakan Pak Ustadz Ahmad Rofi yang lebih paham dari segi agama. Silakan Pak. Terima kasih Bu Nur. Pertanyaannya bagus sekali. Benar bahwa kita berpuasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan puasa itu akan hasilnya melimpah kepada kita, menurun kepada kita seperti disabdakan Rasulullah, sumu tasihu. Judul dari pembahasan sore ini kayaknya dari salah satu hadis yang Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat. Namun sehat itu tidak selalu fisik. Ada sehat mental, ada sehat rohaniah, ada sehat moral, ada sehat
fisik dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa memang puasa itu pertama-tama harus adalah untuk Allah semata. Nah, walaupun nanti ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah tasihhu. Kalian akan menjadi sehat. Sehat ini kan masih umum sekali, general. Bukankah begitu, Profesor Jamaluddin? Ya, sehat bisa sehat secara psikologis, sehat sosial juga, Pak. Dan sebagainya. Begitu, Bu. Mungkin penjelasannya terlalu singkat saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Prof. Benny Mutiara yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Profesor Benny ini profesor paling ganteng sak Gunadarma lah itu. Innalillahi. Kita ngomong Prof Ancok, Pak. Kan saya. Prof, aku mau nanya nih Pak Kiai. Tadi ya, Pak, ya Ustadz palsu ini Pak. Pak Nur nih. Ya, Pak. Ketika puasa itu hanya untuk Allah, tapi kenapa ibadah yang lain bukan ya untuk diri kamu sendiri? Itu pertanyaan saya yang sampai saat ini saya belum bisa menjawab. Mungkin Pak Ustadz, Pak Kiai bisa menjawab. Terus yang kedua, kenapa kalau puasa sering ngantuk, Prof? Itu aja. Semua itu, Prof. Silakan, Prof. Makasih banyak. Terima kasih Prof Mutiara, kepada Prof Pak Kiai Ahmad Rofi Usman dulu. Oke, siap. Silakan Profesor dulu, Profesor. Ya, Pak Ustadz dulu gantian, nanti kualat ini. Tentulah puasa ini adalah sangat indah sekali. Ibadah kalau seperti halnya sholat, bisa saja kita kamuflasekan untuk katakanlah riya. Bisa saja kan, bahwa saya sebagai pejabat rajin sholat taruh keliling. Nah, ini sholatnya sudah ada pamrihnya. Kalau yang disebut puasa, tapi yang puasa benar loh ya, bukan puasa yang ada titik-titiknya ya. Jadi adalah puasa itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah puasa itu kepada Allah karena itu hak Allah, untuk Allah yang akan mengganti itu urusan Allah, apakah kita akan dinilai bagus atau tidak. Tapi kalau sholat dan sebagainya, zakat, itu semuanya sesungguhnya kepentingannya adalah untuk diri manusia. Jadi ketika sholat, tentu sholat itu ada berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya sangat banyak sekali, yang semuanya adalah pertama-tama dikembalikan kepada diri manusia itu sendiri. Katakanlah Profesor Jamaluddin sholat. Hikmahnya itu bukan untuk Allahnya. Allah tidak butuh kok, sungguhnya disembah juga nggak apa-apa, nggak disembah. Profesor nggak sholat, Allah tidak berkekurangan kok. Tapi ibadah itu kemanfaatannya, maslahahnya, hikmahnya pertama-tama adalah untuk si pelaku dari ibadah itu sendiri. Pertama-tama, kalau puasa lain. Puasa ini Allah seakan, aku ingin menguji kau, Benny. Kau puasa enggak untuk semata untuk aku, bukan untuk dirimu. Jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, jagalah tingkah laku kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah itu. Kalau puasa, kalau sholat, kita bisa dengan takbir, kemudian membaca yang diperintahkan. Sholat secara syariah sudah termenuhi. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Tapi puasa yang benar untuk Allah kita nggak tahu. Saya pun belum tentu apakah nilai puasa saya ini sudah 10, saya enggak. Tapi kita berusaha untuk puasa itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata pertama untuk diri kita. Katakanlah dikatakan oleh Profesor Jamaluddin, kalau di Amerika fasting untuk katakanlah menguruskan tubuh, untuk tubuhnya cantik, untuk tubuhnya bisa langsing. Tapi dalam Islam, puasa yang pertama-tama adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih Prof Jamaluddin, silakan. Ya. Ini pertanyaan Profesor Benny Mutiara ini luar biasa, jadi menyebabkan kita berbicara tentang manfaat sholat ya.
Jadi sholat itu luar biasa, udah banyak kajiannya. Apa aja dimensi sholat ya, sehingga kita makin dekat kepada Allah, tapi refleksinya ke kita juga. Jadi betul tadi dikatakan bahwa kalau sholat itu lebih banyaknya untuk kitanya, puasa untuk Allah tadi ya. Tapi sebenarnya puasa untuk Allah juga merefleksi pada diri kita sendiri juga, bagaimana kita lebih tenang dan seterusnya. Nah, sholat itu udah banyak sekali kajiannya dibandingkan dengan teori-teori psikologi, teori relaksasi dan sebagainya, teori meditasi gitu ya. Ternyata orang yang sholat itu luar biasa itu. Jadi kalau dia sholat, itu pertama kalau dia husuk, tuh otak itu gelombang otaknya diatur oleh kehusukan itu. Seperti sebuah meditasi. Dan itu nanti gelombang-gelombang otak itu menghasilkan gelombang gamma, kalau tidak salah namanya itu, yang bagus banget. Yang bagus ini. Dan nanti yang banyak keluar tuh ada endorfin segala macam. Jadi yang menyebabkan ketenangan jiwa. Ya. Kemudian sholat itu mengandung autosugesti juga. Ini teori-teori dalam psikoterapi di Amerika Serikat. Jadi kalau ada orang terganggu jiwanya itu nanti oleh psikiaternya atau psikolog dikasih kata-kata yang dia sebut berkali-kali. Kata-kata yang penuh sugesti. Saya hebat, saya kuat, saya mampu, ya saya perkasa dan sebagainya. Kata-kata itu diucapkan terus-menerus. Nah, dalam sholat juga banyak kata-kata sugesti itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku ke jalan yang benar ya. Itu mensugesti pada diri kita sendiri juga ya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi refleksi juga akan timbul optimisme pada diri ya. Belum lagi gerakan sholat, lentur, turun, naik, sangat aerobics. Itu adalah relaxation yang di dalam teori tentang mengencangkan dan mengendorkan otot-otot, yang nanti akan menimbulkan ketenangan jiwa juga. Jadi sholat itu betul-betul persiapan Allah untuk manusia yang kompleks, yang modern ini, supaya mereka katakanlah bisa lebih tenang hidupnya. Jadi kalau misalnya dalam COVID-19 itu memang sholat jawabannya. Jadi kita tidak perlu memukul istri ya, memukul anak. Itu terjadi di Amerika, tahu suami dipukul oleh istrinya juga banyak. Sekarang banyak lah ibu-ibu yang galak itu, mukul suami segala itu. Jadi itu ternyata dengan sholat itu mengatur segalanya itu. Dan itu gunanya Allah mempersiapkan kita dengan ibadah sholat. Kembali kepada kita tuh ada buku judulnya Psikologi Sholat itu ada ditulis oleh kawan saya dari Psikologi UGM ya. Itu contoh-contoh bagaimana kajian ilmiah tentang autosugesti, self hypnosis di sana ada ya, gerakan relaksasi, tentang ngejar otak, yang semuanya memberikan kesehatan fisik dan rohani pada diri si pelaku sholat. Itu tambahan penjelasan dari Pak Ustadz Ahmad Rofi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Prof. Beni mungkin bisa terjawab sebagian, karena nanti bisa diskusi langsung, Pak. Yang selanjutnya masih ada. Kalau Prof. Beni itu wajahnya aja udah jernih kok gitu, kok sudah pasti sholatnya bagus itu. Amin, alhamdulillah. Kalau lihat wajah beliau tuh tenang jiwa kita. Amin, amin, amin. Kan beda amin, banget dengan amin. lihat wajah Pak Arif, kan semerawut rasanya diri kita. Gitu. Amin, amin. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 2 penanya, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kepada Pak Iqbal dan Pak Andi. Pertama Pak Iqbal dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad Rofi dan Prof. Ancok, ini ada pertanyaan. Kita sudah masuk di malam terakhir nih, 10 malam terakhir, di mana ada perintah untuk melipat gandakan ibadah-ibadah, karena kita katanya masuk ke tahapan final dalam bulan Ramadan. Ada satu hadis menarik dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara kita mengisi malam itu setelah siang kita berpuasa adalah dengan berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi engkaulah maha pemaaf dan engkau mencintai orang-orang yang memberi maaf, maka minta ampun lah, minta maaf lah. Itu salah satu doa andalan yang kita bisa baca di malam-malam, terutama di malam ganjil ya, nanti malam insya Allah 27 nih. Gitu. Mohon penjelasan mungkin pertama dari Pak Ustadz, sebegitu hebatnya Nabi melalui pertanyaan Aisyah di hadis itu menjawab cukup berdoa yang seperti itu aja dengan mengisi malam itu. Begitu. Jadi kira-kira ada apa dalam penjelasan agama kita rahasianya, dan kalau dari Prof. Ancok apakah mungkin sudah banyak penelitian terkait memaafkan itu akan merubah apa di dalam jiwa kita,
atau memberi maaf begitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustadz Ahmad Rofi, kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan pendek tapi luar biasa. Memang dalam malam-malam ganjil pada akhir bulan Ramadan, kita disiupiakan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah Tuhan kami, innaka afuwun karim. Ada innaka. Sungguh engkau, sungguh-sungguh engkau. Tidak cukup engkau zat yang maha pemaaf saja, tapi innaka afuwun karim. Sungguh engkau zat yang maha pemaaf dan maha mulia. Ada karimnya. Kenapa? Pemaaf sangat penting sekali. Ketika Allah sudah memaafkan kita, yang kita harapkan lewat doa tersebut, dengan kedudukan sebagai Tuhan yang sangat mulia, maka Allah menjadi mengaruniakan. Orang yang sudah memaafkan itu akan mengaruniakan segala yang kita minta. Saya memaafkan Profesor Eri, tentu saya nggak akan segan-segan lagi kalau katakanlah Prof. Eri meminta laptop Apple, katakanlah kan begitu. Nah, Allah demikian. Allah itu sangat maha kaya. Ketika Allah sudah memaafkan kita sebagai zat yang karim, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta lewat doa-doa selanjutnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu maafkanlah kami. Manusia ini kan banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dihitung lah. Baru 10 menit kita sudah lupa. Baru bicara ini aja kita mungkin sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mohonlah maaf. Mohonlah tambahkan dengan doa yang baik pada malam-malam yang ganjil, malam-malam di atas tanggal 15 Ramadan. Gunakan saat-saat yang sangat mustajab. Kita perlu tahu tentang saat-saat mustajab ya. Saat mustajab itu ada waktunya dan ada tempatnya. Mustajab berkaitan dengan waktu habis sholat fardu, itu saat yang mustajab. Khususnya sholat asar, itu saat yang mustajab habis sholat asar. Tengah malam ada saat yang mustajab. Saat berpuasa adalah saat yang mustajab. Sungguhnya berdoa pada saat berpuasa seperti saat ini ada saat-saat yang mustajab. Kita punya waktu yang panjang sungguhnya. Dari ketika kita sudah mulai berpuasa pada jam katakanlah 4:30 sampai jam 5:30. Ini saat yang sangat mustajab. Gunakan untuk banyak keinginan untuk menyampaikan keluhan kita, doa kita kepada Allah. Justru pada saat berpuasa. Karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mohon, kita ibaratnya kepada seorang yang sudah kita lakukan banyak kesalahan, mohon maaf, saya telah melakukan kesalahan A, B, C, D. Bisakah saya dibantu? Nah, seperti begitu loh. Ini tata krama yang sangat indah gitu. Islam selalu mengajarkan akhlak dan adab yang indah. Dalam berdoa, kita awal itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lanjutkan dengan doa berikutnya. Tapi perbanyak dahulu dengan memohon maaf kepada Allah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Ancok, kami persilakan. Nah, terima kasih, ini pertanyaan bagus karena terkait dengan ilmu psikologi ini. Jadi salah satu pelajaran dalam ilmu psikologi itu ada anger management, pengelolaan kemarahan, vengeance management, pengelolaan dendam, pokoknya emosi-emosi negatif ini. Ya.
Nah, yang paling bahaya itu kalau orang tidak pernah memaafkan diri dia sendiri, ya, tidak pernah memaafkan orang lain, ya, yang rusak diri dia sendiri. Itu kajian-kajian psikologi. Jadi ayat tadi bagaimana mohon ampun sama Allah itu supaya kita juga belajar bahwa Allah pun Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang, pengampun ya. Jadi kalau kita memang bisa dan berusaha mendekati sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu yang sehat ya kita sendiri gitu. Oleh karena itu, menurut saya, tafsiran saya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu mengingatkan bahwa kita mohon ampun sama Allah, minta kasih sayang Allah, yang harusnya kita pun melakukan ampunan pada orang lain dan mengasihi orang lain. Saya mengkaitnya gitu, karena tadi ayat mengatakan siapakah manusia, dia adalah khalifatullah fil ardh, wakil Tuhan di muka bumi. Makin banyak dia berbuat baik, kata Allah, makin banyak, katakanlah aku memberi kebaikan pada dia. Jadi begitu sebenarnya, kalau saya dari ilmu psikologi menafsirkan, doa kita kepada Allah itu juga sebenarnya melatih diri kita juga untuk memaafkan orang lain. Karena penyakit jiwa itu penyebabnya kena marah, tidak pernah memaafkan orang lain, termasuk tidak pernah memaafkan diri dia sendiri, sehingga dia terserang sakit jiwa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ancok. Kita masih ada waktu 3 menit. Pak Andi boleh pertanyaannya singkat, nanti bisa dijawab lebih singkat oleh Prof. Ancok dan Pak Ahmad Rofi. Pada Pak Andi kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menanyakan saja Pak tentang tadi di paparan Prof. Jamal itu ada surah Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah catat. 184 yang saya kutip nih. 184 ya. 183 kalau nggak salah Pak. Ya, itu yang awalnya. Saya ngambil yang ujungnya 184. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Ya. Ya 183 yang saya maksud Pak. Oh ya, oke. Itu diseru kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa sebagaimana puasa itu dilakukan oleh orang-orang sebelum orang-orang terdahulu dengan tujuan agar la'allakum tattaqun. Nah, dari situ ini kalau dari sisi sudut pandang psikologi, ini tadi Pak Jamal mengatakan kalau generasi milenial itu harus dengan penjelasan ilmiah. Nah, bagaimana struktur ayat ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa puasa itu bisa menghantarkan orang ke derajat takwa. Terus yang kedua, kalau kita hubungkan derajat takwa itu adalah derajat yang termasuk tinggi atau mungkin paling tinggi di dalam tingkatan manusia itu. Artinya apa? Artinya kalau derajat takwa ini dicapai dengan puasa, bagaimana dengan yang lain? Karena kalau di dalam rukun Islam itu yang saya tahu itu puasa itu ada di urutan keempat. Urutan pertama itu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, dan puasa terus haji. Nah, ini puasa di sini ada di urutan keempat. Bagaimana dahsyatnya puasa ini bisa dijelaskan secara teori bahwa dia bisa menghantarkan orang ke derajat yang paling tinggi. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rofi Usman dulu menjelaskan secara agamanya. Nanti saya ilmiahnya, psikologinya. Waktunya terbatas, saya silahkan Profesor Jamaluddin biar lebih lengkap penjelasan psikologisnya. Jadi takwa itu sendiri, jadi berpasrah diri setahu saya itu. Kalau orang takwa itu kepada Allah kan. Jika seperti itu yang saya tahu dalam pemahaman saya, bukan ustadz ya. Nah, jadi berpasrah diri kepada yang maha kuasa itu, jadi artinya menerima keputusan apapun dari yang maha kuasa, itu ciri orang takwa. Jadi dia terima apapun yang diberikan Allah kepada dia, baik itu buruk maupun baik. Semua datang dari Allah. Itu pemahaman saya tentang takwa, Pak ya. Kemampuan ittaquna, itu bertakwalah kepada Allah dalam konteks itu, menerima apa yang baik maupun yang buruk dari Allah, dan semua itu kena Allah. Nah, dalam konteks ini penerimaan itu bahasa psikologinya bagus. Jadi kita tidak mengkritik apa yang diberikan pada kita, kita terima di pemberian Allah.
Kalau kita mengkritik jadi berat ini. Contoh sederhana misalnya menjelang Lebaran. Ada orang duduk bersama orang lain, kemudian dia ngeluh. Wah, ini Lebaran ya. Saya belum punya duit untuk beli sepatu ini. Gimana Lebaran tidak punya sepatu? Seseorang di sebelah mengatakan kamu harus bersyukur pada Allah. Kamu cuma tidak punya sepatu. Aku ini kaki pun tidak punya, kakiku buntung. Coba kalau dia tidak menerima, tidak punya sepatu dan jadi masalah, dia tidak punya kaki, dia nerima, yang mana yang lebih bahagia, yang lebih ikhlas ya. Itu ciri takwa. Jadi menurut saya takwa itu adalah penerimaan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Jadi itu dengan berpuasa itu menyadarkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di Gunadarma ini ya, jadi dosen gitu ya. Jangan pernah komplain, gaji kurang lah, tugas banyak, ngajar online 2 jam mau pingsan rasanya berat gitu ya. Mahasiswanya malas lagi kata gini. Disertasi gua udah dibuat-buat gitu. Sampai kita jadi remuk jantung gara-gara mikir mereka kok udah disekolahin gitu kok. Udah dibayarin kok enggak mau menyelesaikan sekolah misalnya gitu kan. Nah, kalau kita enggak ikhlas itu Pak, berat sekali itu. Jadi dalam konteks itu saya lihat. Jadi yang takwa itu kerelaan menerima buruk dan baik yang datang dari Allah. Makasih, itu aja penjelasannya. Terima kasih Prof. Jamaluddin, Pak Ustadz Rofi, karena waktunya sangat terbatas. Kami cukupkan untuk tanya jawab ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan, menjadi ilmu dan menjadi amal jariah kita nanti. Untuk selanjutnya, kami mohon Bapak Ustadz Ahmad Rofi bisa memimpin doa bagi kita semua. Dan kebetulan Itausiah ini adalah webinar pamungkas yang terakhir dari rangkaian selama seminggu. Kalau saya tidak salah ada 29 sampai 30 webinar, dan inilah pamungkasnya yang membahas tentang puasa untuk kita lakukan. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Rofi, kami persilakan untuk memimpin doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bapak-Bapak yang saya muliakan, marilah kita besarkan hati dan pikiran kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menerima permohonan kita. Ala niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi, na'am mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ij'alna azwajana ulatana banatina wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, anak-anak keturunan kami termasuk orang-orang yang berilmu, termasuk orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, termasuk orang-orang yang bertakwa, dan termasuk orang-orang yang ahli tentang Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ridhamu dan ampunanmu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari amarahmu dan neraka-Mu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan dinal iman aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina taghfirna. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhazzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana walidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa tilawatina wa'ana inna du'a. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa tilawatana wa du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa tilawatana wa du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara Itausiah pada petang ini. Sekali lagi kami atas nama moderator berterima kasih kepada Ibu Rektor Profesor Dr. S. Margianti SMM, kepada Bapak-bapak Wakil Rektor, kepada Profesor Guru Besar yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini Allah catat sebagai kebaikan kita. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Muslim. Terima kasih juga Kepala Prof. Ancok dan juga Ustadz Rofi, sangat bermanfaat sekali. Dan hadirin, dengan demikian usai sudah acara Itausiah kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan sebelum acara saya tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Ada sesi foto bersama. Mohon untuk diaktifkan atau dihidupkan kamera dari perangkat masing-masing. Kepada host dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami dari host mohon izin untuk melakukan screen capture atau foto bersama secara virtual. Untuk itu dimohon untuk mempersiapkan diri berpose. Pengambilan foto akan menggunakan aba-aba 1, 2, 3. Baik, kita mulai untuk slide pertama. Ya kok gini. Baik, slide pertama akan saya capture. Senyum nih kata Pak Ancok, harus senyum. Iya, betul. Senyum adalah ibadah. Baik, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Ya, slide keempat siap-siap. 1, 2, 3. Slide kelima. Banyak. Slide kelima tidak ada yang open kamera, jadi nanti akan saya screen, tetap saya screen di closing acara. Baik, jadi untuk sesi foto cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC. Balikin deh. Ya, terima kasih host. Dan hadirin, dengan demikian maka acara ini kami tutup. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian. Stop video. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Salam di rumah saja, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa. Ya, maaf lahir batin. Terima kasih, Prof. Prof, selamat ngabuburit untuk semua. Terima kasih, Prof. Pak Kiai, terima kasih. Bogor, Wi. Yang Bogor, Wi. Terima kasih, Prof. Sami-sami semuanya. Undur diri ya. Ya, pamit ya. Pamit ya. Silahkan buka, Pak Anso. Jogja udah buka nih. Belum ya? Belum. Ini kalau ada Pancok di sini kita ikut juga buka. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kami terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Didin. Siap. Belum pulang. Assalamualaikum. Belum pulang. Sebentar lagi, 1 menit lagi pulang. Pulang kemana? Belok.